Setelah satu dekade memimpin negeri ini dengan segala tantangan dan dinamika, Joko Widodo kini kembali ke Solo, kota yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber kekuatannya. Di tengah hiruk-pikuk politik yang telah ia tinggalkan, Solo menyambutnya dengan kehangatan dan ketenangan yang berbeda dari gemerlap ibu kota. Hari-harinya kini diisi dengan aktivitas sederhana sebagai warga biasa, berbaur dengan masyarakat, menikmati suasana kampung halaman, dan menjalani rutinitas yang dulu mungkin terasa jauh dari jangkauannya. Namun, di tengah masa transisi ini, takdir memberinya ujian baru, alergi kulit serius yang muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini bukan hanya menguji fisiknya, tapi juga mental dan emosinya. Dengan ketabahan, ia menghadapi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang datang silih berganti. Gejala alergi ini mulai tampak usai lawatan ke Vatikan, meninggalkan perubahan fisik yang jelas di wajahnya. Wajah yang dulu selalu tampak segar, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan perubahan, menjadi bukti nyata perjuangan yang sedang ia jalani. Pada ulang tahunnya ke-64, publik dikejutkan dengan penampilan Jokowi yang berbeda. Bengkak dan bercak gelap di wajahnya menjadi saksi bisu atas perjuangan yang tak mudah. Di momen spesial itu, ia tetap berusaha tersenyum, menunjukkan kekuatan di tengah keterbatasan. Kini, Jokowi mengajarkan arti ketabahan dan kerendahan hati. Ia menunjukkan bahwa di balik jabatan tertinggi, ada manusia biasa yang juga bisa sakit, rapuh, dan membutuhkan dukungan. Ia merenung, belajar menerima, dan perlahan-lahan mulai pulih, meski prosesnya tidak mudah. Meski belum sepenuhnya pulih, semangat Jokowi untuk menjalani hidup normal tak pernah padam. Ia tetap beraktivitas, berinteraksi dengan orang-orang terdekat, dan berusaha menebar energi positif di sekitarnya. Setiap hari adalah perjuangan, namun ia memilih untuk tetap tegar. Di tengah proses pemulihan, keluarga menjadi sumber kekuatan utama. Ia tetap tampil di hadapan publik, didampingi keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan emosional. Kebersamaan mereka menjadi pengingat bahwa cinta dan perhatian adalah obat terbaik. Perjuangannya melawan alergi menjadi cermin bagi banyak orang, bahwa setiap manusia apapun status dan kedudukannya, pasti akan diuji kesehatannya. Tidak ada yang kebal terhadap cobaan, dan setiap orang berhak untuk beristirahat serta memulihkan diri. Kini, Jokowi lebih dikenal sebagai suami, ayah, dan kakek, peran-peran yang ia jalani dengan penuh kasih sayang. Ia menunjukkan bahwa kesehatan dan keluarga adalah harta yang paling berharga, jauh melebihi kekuasaan dan jabatan. Melalui proses pemulihannya, Jokowi mengingatkan kita semua akan pentingnya merawat diri, menghargai waktu bersama keluarga, dan menemukan kekuatan dalam keheningan, jauh dari sorotan kekuasaan. Inilah potret pemulihan seorang manusia yang kembali pada esensi hidup, kesehatan, keluarga, dan ketenangan batin. Semua bermula dari perjalanan penting ke Vatikan, sebuah kunjungan bersejarah yang menjadi salah satu agenda terakhir Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Lawatan ini bukan hanya sekadar diplomasi, tetapi juga momen refleksi di penghujung masa jabatannya, di mana Jokowi bertemu dengan para pemimpin dunia dan memperkuat hubungan internasional. Dalam suasana penuh kehormatan, Jokowi menjalani serangkaian pertemuan penting, memperlihatkan dedikasi dan komitmennya hingga detik-detik terakhir masa kepemimpinan. Namun, sepulang dari Eropa, kondisi kesehatan Jokowi mulai terganggu. Gejala alergi kulit yang awalnya tampak ringan perlahan berkembang menjadi peradangan serius, terutama di area wajah. Rasa gatal, kemerahan, dan pembengkakan membuatnya harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Awalnya banyak yang mengira ini hanyalah reaksi alergi biasa. Namun, setelah konsultasi dengan tim medis, ternyata kondisi ini memerlukan perhatian khusus dan penanganan intensif agar tidak semakin parah. Jokowi pun menjalani berbagai pengobatan dengan penuh kedisiplinan, sebuah sikap yang memang menjadi ciri khasnya. Ia mengikuti anjuran dokter, rutin mengonsumsi obat, dan menjaga pola hidup sehat demi mempercepat proses pemulihan. Puncak perhatian publik terjadi saat ulang tahunnya ke-64. Pada momen spesial ini, perubahan fisik Jokowi menjadi sorotan utama media dan masyarakat, menimbulkan berbagai spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Menanggapi kekhawatiran publik, ajudan Jokowi akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengonfirmasi bahwa Jokowi memang mengalami reaksi alergi, namun menegaskan bahwa kondisi fisiknya tetap stabil dan terus menunjukkan perbaikan. Proses pemulihan ini berjalan secara bertahap dan memerlukan waktu. Tidak ada jalan pintas. Setiap hari adalah perjuangan untuk kembali pulih.
Dan Jokowi menjalani semuanya dengan sabar serta optimisme. Kronologi ini menjadi pengingat bahwa tantangan kesehatan bisa datang secara tiba-tiba, bahkan kepada seorang mantan presiden yang dikenal kuat dan aktif. Tidak ada yang kebal terhadap ujian fisik, tak peduli seberapa besar tanggung jawab yang diemban. Namun, di tengah cobaan tersebut, Jokowi tetap menunjukkan semangat luar biasa. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tetapi juga terletak pada ketahanan mental dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Di tengah pemulihan, Jokowi memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Pada 26 Juni 2025, ia dan Iriana mengajak cucu-cucu mereka berlibur ke luar kota. Meski belum pulih total, kebahagiaan bersama keluarga menjadi prioritas utama. Liburan ini bukan sekadar perjalanan, tapi terapi untuk mengisi energi positif lewat tawa anak-anak. Jokowi menyeimbangkan disiplin medis dengan kebahagiaan batin, membuktikan sakit bukan halangan untuk menciptakan kenangan indah. Ia tetap menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan kakek penuh cinta. Momen sederhana ini menjadi simbol babak baru hidupnya, di mana kebahagiaan diukur dari kebersamaan, bukan pencapaian politik. Saat ditanya media tentang kesehatannya, Jokowi menjawab singkat, "Baik-baik saja, tapi masih dalam pemulihan." Jawaban ini disampaikan dengan nada tenang dan penuh keyakinan, tanpa sedikit pun menunjukkan kekhawatiran. Di tengah sorotan publik dan tekanan media, Jokowi tetap mampu menjaga ketenangan dan memberikan jawaban yang menenangkan semua pihak. Jawaban sederhana ini menenangkan publik dan menunjukkan transparansi tanpa menimbulkan kekhawatiran. Banyak orang merasa lega mendengar langsung dari Jokowi, karena kejujurannya menjadi penyejuk di tengah berbagai spekulasi yang beredar. Sikap tegar ini sudah menjadi ciri khas Jokowi, baik saat memimpin negara maupun menghadapi ujian pribadi. Ia selalu tampil sebagai sosok yang tidak mudah goyah, bahkan ketika menghadapi tekanan besar sekalipun. Ia memilih menghadapi masalah secara langsung, tanpa panik atau mengeluh. Ketegaran ini bukan hanya terlihat dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan nyata sehari-hari. Ketegaran Jokowi menjadi inspirasi, mengajarkan bahwa kekuatan mental sama pentingnya dengan pengobatan fisik. Banyak orang yang belajar dari keteladanan ini bahwa semangat dan pikiran positif dapat mempercepat proses pemulihan. Dengan menyatakan dirinya baik-baik saja, ia menyemangati publik dan dirinya sendiri. Sikap optimis ini menular, membuat masyarakat ikut merasa kuat dan tidak mudah putus asa. Ini adalah afirmasi positif, tidak menyerah pada penyakit. Setiap kata yang diucapkan Jokowi menjadi motivasi bagi banyak orang untuk tetap berjuang, apapun tantangannya. Pesan optimisme ini menjadi fondasi kuat untuk melewati badai kehidupan. Dengan harapan dan semangat, setiap ujian bisa dihadapi bersama-sama, tanpa rasa takut. Sikapnya mengingatkan kita, semangat pulih adalah separuh dari proses penyembuhan. Ketegaran dan optimisme Jokowi menjadi contoh nyata bahwa kekuatan mental mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk tumbuh dan bangkit kembali. Meski terbuka soal kesehatannya, Jokowi selalu menjaga privasi keluarga. Saat ditanya tujuan liburan, ia hanya tersenyum dan menolak menyebut lokasi. Sejak dulu, ia menarik garis tegas antara kehidupan publik dan pribadi. Keputusan merahasiakan tujuan liburan adalah upaya melindungi cucu-cucunya dari sorotan media. Ia ingin mereka menikmati masa kecil tanpa beban sebagai keluarga tokoh publik. Sikap ini menunjukkan kebijaksanaan, menjaga kenormalan dan keintiman keluarga. Jokowi mengingatkan pentingnya menghormati privasi, bahkan bagi figur publik. Di setiap langkah Jokowi, Iriana selalu setia mendampingi menjadi pilar kekuatan dalam pemulihan. Ia merawat dengan kasih sayang dan memastikan kebutuhan medis suaminya terpenuhi. Anak-anak dan menantu juga memberi dukungan menciptakan lingkungan positif di rumah. Kehangatan keluarga menjadi sistem pendukung terkuat bagi Jokowi. Saat berlibur, peran Iriana sangat sentral memastikan perjalanan berjalan lancar. Kehadirannya memberi rasa aman memungkinkan Jokowi menikmati momen bersama cucu. Dukungan keluarga adalah inti narasi pemulihan Jokowi. Mereka adalah tim solid yang bekerja dalam sunyi menjadi obat paling manjur dalam perjalanan menuju kesembuhan. Kabar kondisi Jokowi cepat menyebar, memicu simpati dan doa dari seluruh negeri.
Masyarakat dari berbagai kalangan menunjukkan kepedulian tulus, melampaui perbedaan politik. Foto-foto perubahan fisiknya justru membangkitkan empati, bukan cemoohan. Tagar doa untuk Jokowi dan cepat sembuh Pak D ramai di media sosial, penuh pesan positif. Tokoh publik dan lawan politik pun turut mendoakan kesembuhan. Solidaritas ini menyejukkan di tengah perbedaan, menunjukkan kemanusiaan di atas segalanya. Reaksi publik mencerminkan kedekatan emosional yang dibangun Jokowi selama memimpin. Warisan terbesar seorang pemimpin adalah tempat di hati rakyatnya. Dari semua peran, menjadi kakek kini paling dinikmati Jokowi. Ia rela menahan sakit demi melihat tawa cucu-cucunya, menjadikan kebahagiaan mereka prioritas utama. Momen bersama cucu menjadi terapi penyembuhan paling efektif. Di Solo, ia kini punya waktu untuk terlibat dalam tumbuh kembang mereka. Setiap momen adalah investasi emosional yang tak ternilai. Kisah Jokowi sebagai kakek mengajarkan bahwa kebahagiaan terbesar ada dalam keluarga. Ia menanamkan cinta dan kenangan, membangun fondasi kebahagiaan untuk masa depan. Kisah Jokowi di masa Purna Bakti menawarkan pelajaran berharga tentang kekuatan keluarga. Kehangatan dan dukungan keluarga menjadi fondasi untuk terus berjuang. Sikap tenang dan optimis Jokowi adalah contoh kekuatan mental menghadapi ujian kesehatan. Semangat pulih, didorong keinginan menikmati hidup bersama keluarga, adalah kunci kemenangan melawan sakit. Jokowi tak membiarkan sakit menghalangi kebahagiaan bersama cucu-cucu. Pesan kuat, jangan tunda kebahagiaan, luangkan waktu untuk orang tercinta. Setelah semua jabatan berlalu, yang tersisa adalah kesehatan, keluarga, dan kedamaian batin. Semoga kisah ketegaran Jokowi menginspirasi kita untuk lebih menghargai kesehatan dan keluarga. Cepat pulih, Pak Jokowi.